Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suci Anggraini. I am from International Business Administration 5A. I will presentation about public relations strategy. Please watching. Table of content. Yang pertama, definition public relation. Yang kedua, definition public relation strategy. Yang ketiga, how to build a PR strategy. Yang keempat, PR strategy and tactic. Definition public relation. Public relation is the practice of using media channel to promote your organization and cultivate a positive public perception. PR is also the process of managing your organization, brand, and communication, especially in time of crisis. Hubungan masyarakat adalah hubungan praktik menggunakan saluran media untuk mempromosikan organisasi Anda dan menumbuhkan persepsi publik yang positif. Definition PR strategy. A PR strategy help a business create, organize, and measure the effectiveness of its public relation tactic over time. It is spread from a marketing plan but should support marketing effort. Strategi PR membantu bisnis menciptakan, mengatur, dan mengukur keefektifan taktik PR-nya dari waktu ke waktu. Ini terpisah dari rencana pemasaran, tetapi harus mendukung upaya pemasaran. How to build a PR strategy. Yang pertama, riset internal dan external brand factor, yaitu teliti faktor merek internal dan eksternal. Mulailah dengan apa yang berjalan baik di masa lalu untuk bisnis Anda, dan upaya apa yang tidak berhasil. Yang kedua yaitu outline your goals, yaitu garis besar tujuan Anda. Anda mungkin tergoda untuk melompat ke taktik yang Anda perhatikan selama penelitian, tetapi pertama-tama putuskan tujuan. Apakah Anda menangani krisis lokal atau merencanakan pembangunan citra PR selama setahun? Langkah ini sangat penting. Garis besar tujuan yang singkat pun sudah cukup untuk mengarahkan Anda dan tim ke arah taktik yang tepat. Yang ketiga, create a timeline for your campaign, yaitu buat garis waktu untuk kampanye PR Anda. Keberhasilan PR bergantung pada pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi buat kalender yang jelas untuk inisiatif jangka pendek dan jangka panjang. Pastikan untuk mencatat hari libur umum dan tanggal industri penting. Yang keempat yaitu select the right public relation tactic, yaitu pilih taktik PR yang tepat. Setelah Anda tahu kapan dan mengapa, inilah saatnya menemukan taktik mana yang terbaik untuk diterapkan pada strategi Anda. Daftar lengkap ini memecahkan taktik hubungan masyarakat yang berguna. Mungkin juga membantu untuk melihat beberapa contoh PR untuk mendapatkan inspirasi. Yang kelima yaitu track your research, yaitu lacak hasil Anda. Setelah Anda memutuskan taktik, putuskan bagaimana Anda akan mengukur hasil hubungan masyarakat bukanlah ilmu pasti, dan mengukur persepsi bisa jadi rumit. Kapanpun memungkinkan keselarasan metrik PR Anda dengan tujuan bisnis. PR strategy and tactic. Yang pertama, business event, yaitu acara bisnis. Adalah peluang untuk memasarkan produk Anda atau layanan Anda dan mendapatkan exposure untuk merek Anda. Baik diselenggarakan atau dihadiri oleh perusahaan Anda, acara juga merupakan peluang penjualan yang penting. Yang kedua yaitu community relation, yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat mengacu pada membangun hubungan positif dengan komunitas lokal di sekitar bisnis Anda. Ini dapat mencangkup kegiatan amal, donasi, diskon khusus, atau apapun yang membangun hubungan baik atau kuat dengan komunitas dan memperkuat loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu corporate and social responsibility, yaitu tanggung jawab perusahaan dan sosial tanggung jawab perusahaan. Ini mirip dengan hubungan masyarakat, tetapi lebih menekankan pada praktik bisnis yang etis, tanggung jawab lingkungan, dan filantropi secara lokal, regional, dan global. Ini adalah area PR yang penting karena secara langsung memengaruhi persepsi publik terhadap merek Anda. Yang keempat, krisis manajemen, yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis adalah praktik mengakui, mengelola, dan bekerja untuk mengembalikan komunikasi dan persepsi negatif seputar
krisis bisnis. PR biasanya menangani apapun yang dapat membahayakan atau merusak reputasi merek Anda. Manajemen krisis adalah fungsi PR yang penting dan harus ditangani dengan cepat, konsisten, dan strategi. Yang kelima yaitu Cyber Threat Intelligence, yaitu kecerdasan ancaman dunia maya. Hanya 41% bisnis Amerika Serikat yang memiliki rencana aktif untuk intelijen ancaman, tetapi keamanan dunia maya termasuk dalam 5 risiko global teratas dalam laporan risiko 2021 Forum Ekonomi Dunia. Selain tantangan finansial yang ditimbulkan oleh serangan cyber, ada juga tantangan persepsi. Hal ini dapat merusak reputasi merek jika tidak ditangani dengan terampil. Yang keenam yaitu employee relation, yaitu hubungan karyawan. Hubungan karyawan juga dikenal sebagai PR internal, adalah praktik berkomunikasi dan menumbuhkan persepsi karyawan yang positif terhadap perusahaan Anda. Proses ini dapat mencakup buletin atau komunikasi khusus karyawan, tunjangan karyawan, pelatihan gratis, dan peluang peningkatan keterampilan. Acara penghargaan karyawan, dan bekerja dengan serikat pekerja atau kelompok karyawan. Hubungan karyawan tidak hanya membuat karyawan Anda termotivasi bekerja keras, loyal, tetapi juga mendorong mereka untuk mengadvokasi bisnis Anda yang dapat mendatangkan pelanggan yang lebih banyak dan karyawan yang lebih berkualitas. Yang ketujuh yaitu influence relation, yaitu hubungan pemberi pengaruh. Influence memainkan peran yang kuat dalam PR dan pemasaran. Di banyak bisnis, tim hubungan masyarakat juga mengolah hubungan influence. Terkadang tim pemasaran, media sosial, dan PR berbagi tanggung jawab ini. Dibutuhkan kerja keras dan pengalaman untuk berkolaborasi secara kreatif dan setiap influence untuk memastikan merek Anda mendapatkan hasil yang diinginkan dari otoritasnya. Yang kedelapan yaitu media relation, yaitu hubungan media. Hubungan media mengacu pada membangun hubungan positif dengan jurnalis, publikasi, dan outlet berita lainnya. Proses ini biasanya mencakup penulisan siaran pers, pengorganisasian siaran pers, dan penjadwal wawancara. Ini tidak hanya mendapatkan exposure untuk bisnis dan produk Anda, tetapi juga mendorong media untuk memasarkan merek Anda secara gratis. Yang kesembilan, social media marketing, yaitu pemasaran media sosial. Media sosial dapat menjadi taktik PR yang diperoleh dan dibayar. Bagi sebagian besar perusahaan, media sosial dapat menjadi alat PR yang berguna. Ini adalah cara yang efektif untuk mengumpulkan pengikut, mengkonversi pelanggan, membagi konten Anda, dan menyelesaikan krisis. Bagi Anda, berbagai postingan dengan audiens atau berinteraksi dengan satu pelanggan, aktivitas media sosial Anda terbuka untuk umum. Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki strategi media sosial yang menjaga komunikasi Anda tetap konsisten, positif, dan akurat. Okay, thank you for your attention.